Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Seorang mahasiswi saya bilang, dia takut melihat Roy Suryo. Menurut dia, cara bicara Roy, penampilannya, ketawanya, menunjukkan dia sakit jiwa. Orang dengan gangguan jiwa katanya. Mahasiswi saya ini bukan ahli jiwa, karena itu pernyataannya bukan kesimpulan ilmiah tentang Roy. Tapi saya mengerti apa yang dia maksud. Roy ini semakin lama memang semakin mengkhawatirkan. Tapi saya rasa dia tidak bisa disebut ODGJ. Memang ada persoalan psikologis pada dirinya, tapi tidak sampai tahap dia berpenyakit jiwa. Roy misalnya baru saja dikabarkan sengaja berangkat ke Sydney, Australia untuk mempromosikan bukunya Jokowi's White Paper. Gagal total sih. Bukunya nggak laku dijual ke kalangan diaspora Indonesia di sana. Tapi itu kan bukan sakit jiwa. Dia cuma terlalu pede saja dan mungkin juga dibiayai oleh orang atau pihak tertentu untuk melakukan kampanye anti Jokowi di sana. Ketika terbukti hanya sedikit yang beli, wajahnya nampak sendu saja, tidak ngamuk atau tertawa-tawa sendiri misalnya. Jadi dia pada dasarnya masih normal, tapi apa yang diucapkannya, kebohongan yang dia sebarkan, sikapnya di muka publik, semua itu menunjukkan bahwa memang secara psikologis dia tersudut. Saya percaya Roy memang dengan sengaja berusaha membangun brand dirinya sebagai seorang yang punya gaya komunikasi tegas, provokatif, dan terbuka memperjuangkan kebenaran. Dia ini sudah lama berada di posisi perhatian publik. Di masa lalu dia pertama kali naik daun gara-gara dia tampil sebagai seorang tokoh yang mampu menganalisis keakuratan informasi yang tersaji di media. Karena spesialisasinya itu, dia lazim diminta pendapat atau pandangan. Bahkan karena itu pula dia sempat menjadi menteri di era SBY. Tapi ini adalah posisi yang memiliki bahaya tersendiri. Setelah sekian lama terkenal, lazim bila seorang tokoh mengalami apa yang disebut sebagai dependency on public attention, alias ketergantungan pada perhatian publik. Dan ini artinya dia harus terus nampak relevan di mata masyarakat. Dalam kasus seperti ini, mempertahankan exposure melalui isu kontroversial bisa menjadi cara untuk memperkuat citra diri sebagai pengungkap kebenaran. Kalau dilihat perjalanan karirnya, Roy memang punya kemampuan untuk memilih spesialisasi yang gampang menarik perhatian. Popularitasnya mulai menanjak di awal 2000-an saat ia sering tampil di televisi dan forum diskusi sebagai narasumber ahli dalam berbagai kasus yang menyangkut rekaman digital dan forensik teknologi. Ia menjadi ahli yang mengomentari dari soal keaslian rekaman suara politisi sampai soal keaslian gambar telanjang seorang selebritis. Dengan pintar ia juga menyebut dirinya sebagai pakar telematika, sebuah konsep yang sangat kabur di mata publik dan sebenarnya sih nggak layak diberikan kepada Roy. Roy itu sebenarnya ahli komunikasi, bukan telematika. Tapi dia sanggup menyihir publik untuk percaya bahwa dia adalah ahli telematika, sebuah wilayah kajian yang hampir-hampir tidak ada yang mengisinya di masa itu. Karena keterkenalannya ketika ia masuk ke Partai Demokrat, ia berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada pemilu 2009 dari daerah istimewa Yogyakarta. Karier politiknya semakin menonjol ketika pada awal 2013 ia diangkat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Andi Malarangeng. Roy Suryo mengemban jabatan tersebut hingga berakhirnya masa pemerintahan SBY pada Oktober 2014. Setelah masa jabatannya sebagai menteri berakhir, Roy kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dan berhasil duduk kembali di DPR RI. Di struktur internal Partai Demokrat, ia sempat dipercaya sebagai wakil ketua umum. Namun posisinya mulai terguncang pada tahun 2018 ketika mencuat kasus terkait aset Kementerian Pemuda dan Olahraga yang belum dikembalikannya usai menjabat menteri. Ia disebut-sebut masih menyimpan ribuan barang milik negara yang memunculkan polemik publik. Salah satu yang terkenal adalah bahwa dia dianggap masih belum mengembalikan panci yang diperolehnya saat menjadi menteri. Kontroversi tersebut membuatnya dinonaktifkan dari jabatan partai pada tahun 2019. Setahun berselang, pada tahun 2020, Roy mengumumkan pengunduran dirinya dari Partai Demokrat dan memilih kembali fokus di luar politik sebagai pengamat dan pakar telematika.
Setelah 2020, saat dia sudah tak lagi berada di DPR dan tidak lagi punya jabatan apapun, dia mulai melakukan rangkaian aksi kontroversial yang mengangkat namanya walau tidak berarti menaikkan reputasinya. Seperti saya katakan, dia membutuhkan perhatian publik dan untuk itu agaknya dia berusaha membangun citra sebagai pejuang yang melawan rezim. Entah bagaimana dia menjadi bagian dari gerakan anti Jokowi yang memang sedang menguat. Namun pada 2022 ia melakukan kesalahan fatal. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait unggahan meme stupa Candi Borobudur yang diedit menyerupai wajah Presiden Jokowi. Dia bukan dilaporkan oleh Jokowi, tapi nampaknya hukuman itu membuat Roy bertekad untuk melakukan balas dendam pada Jokowi. Dalam hal ini, setelah ia kembali menghirup udara bebas, dia tampaknya memperoleh informasi yang sangat ia percaya, bahwa ijazah Jokowi palsu. Dia nampak sangat percaya, dengan sangat yakin dengan tuduhan itu. Karena itulah dia terus menggelindingkan tuduhan itu tanpa henti, walau sudah berulang kali dibantah. Apalagi kemudian dia memperoleh perhatian publik yang dia harapkan. Dia mungkin membayangkan dirinya sebagai seorang pejuang yang berhadapan dengan rezim kekuasaan yang zalim, yaitu Jokowi. Ketika keyakinan itu sudah tertanam kuat, dia akan berpikir sesuai dengan yang diyakininya. Secara kognitif, manusia memang cenderung mencari informasi yang mendukung pandangan pribadinya dan menolak data yang bertentangan. Itulah yang terjadi, saya rasa, pada Roy. Karena Roy sudah yakin bahwa Jokowi tidak jujur, semua bukti yang membantah pun bisa dianggap sebagai rekayasa. Ini bukan gangguan mental, melainkan distorsi berpikir yang umum terjadi pada semua orang dalam situasi polarisasi politik. Karena posisinya sebagai mantan akademisi dan pakar telematika, Roy mungkin merasa memiliki otoritas moral dan intelektual untuk menilai keaslian dokumen atau data digital. Ketika keyakinan atas kompetensi pribadi sangat tinggi, seseorang memang bisa meremehkan kredibilitas sumber lain, bahkan lembaga resmi seperti universitas. Jadi begitulah Roy. Saya rasa dia tidak ODGJ. Saya rasa tidak ada bukti publik cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa Roy Suryo mengalami gangguan kejiwaan. Semakin dia mengungkapkan keyakinan itu kepada publik, yang kemudian mengeluh-elukannya, semakin dia percaya bahwa dia benar. Dalam psikologi sosial modern ada istilah social narcissism, yakni kecenderungan mencari pengakuan dan validasi di ruang publik. Ini terlihat jelas dalam diri Roy. Dia memandang diri sebagai pembawa kebenaran meski bertentangan dengan lembaga resmi. Dia suka tampil di media dan media sosial untuk mempertahankan citra ahli atau penyelamat bangsa. Dia menganggap kritik terhadap dirinya sebagai serangan pribadi, bukan sekedar kritik objektif biasa. Pada akhirnya dia terobsesi dengan reputasi dan persepsi publik, sehingga terus aktif walau sudah sering dikritik. Dalam konteks politik Indonesia yang polarisasinya tinggi, narsisisme sosial seperti ini bisa berkembang karena mendapat dukungan dari kelompok tertentu yang menganggapnya berani melawan kekuasaan. Sayangnya, Roy akan terpaksa menghadapi konsekuensi hukum dari persoalan psikologisnya. Tapi kita kan tak mungkin berempati dan bersimpati pada kondisinya ini karena apa yang terus dia kumandangkan bukan saja merugikan nama baik Jokowi, tapi juga membahayakan keutuhan dan persatuan bangsa. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, kita akan selamat.